Ya, betul. Mari bersama ada dalam hati. Tuhan sudah terlalu baik dan kita sedang. Ya, tak pernah bisa dibalas apa yang Dia lakukan dalam hidup ini sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari taruh di hatimu, ya, pengagungan seperti apa yang saudara hendak persembahkan kepada Tuhan, lakukan dengan sepenuh hatimu. Ya. Kalau kita tahu bagaimana cara menghormati orang yang kita anggap terhormat, ya, seharusnya kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak tahu bagaimana caranya menghormati Tuhan. Jadi kalau orang terhormat, saudara hormatnya sampai sini, harusnya saudara tahu menghormati Tuhan berarti engkau harus melakukannya lebih lagi. Ya, menghormati manusia engkau mungkin bisa saja melakukannya tanpa hati, ya, cuma karena orang terhormat wajib untuk dihormati daripada Tuhan. Bagaimana cara membuat penghormatan kepada Tuhan itu lebih tinggi daripada penghormatan sekedar kepada manusia yang lain? Lakukan dengan segenap hatimu. Engkau pasti akan melakukan sungguh hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku akui. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku akui.
menghadapi badai. Mengapa kita digambarkan seperti Raja Wali? Tahu ini di hati saudara. Tahu ini di hati. Tadi saya mau menghindar sebenarnya dari lagu ini, tapi ternyata Tuhan memang bawa lagu ini untuk kita nyanyikan. Kalau saudara selalu percaya bahwa ibadah ini dipimpin dan diatur, dikendalikan oleh Roh Kudus, harusnya saudara juga tahu waktu lagu itu Tuhan letakkan di hati untuk menyanyikan. Seharusnya ada pesan khusus yang Tuhan sedang letakkan di dalam lagu yang kita nyanyikan. Jangan pernah dikalahkan oleh badai. Mengapa kita disebut sebagai pelomba, sebagai petarung? Ya? Itu sebabnya kita diperlengkapi dengan senjata perang. Senjata yang tak terlihat dengan mata memang. Karena kita disebut manusia rohani, ya. Peperangan rohani selalu terjadi, dan saudara mesti tahu peperangan rohani itu lebih sengit daripada peperangan Ukraina Rusia. Kami lihat itu lebih sengit saudara daripada roket-roket yang diterbangkan menembaki Israel. Kami lihat. Dan kalau mereka menyiapkan diri untuk menghadapi peperangan itu, bahkan tidak diberi istirahat waktu perang berlangsung. Coba saudara hati-hati, ingatkan diri, oh Tuhan, kalau begitu, kalau semua aku ini Raja Wali. Raja Wali bukan diciptakan untuk diam. Mengapa Tuhan mesti mengumpamakan kita seperti Raja Wali, saudara? Karena badai yang diizinkan mengamuk bukan untuk mengalahkan Raja Wali, amin, tapi justru untuk membawa Raja Wali itu terbang. Oh, saya pikir tepat sekali lagu ini. Aku ingin ada di hadiratmu. Terus ada di hadiratmu. Tanpa itu tidak pernah ada yang kuat untuk terbang mengatasi badai. Oh, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bagai Raja Wali,
Engkau menyiapkan perjalanan yang luar biasa. Ingatkan kami. Ingatkan kami. Kami tidak berpikir bahwa kami diselamatkan untuk nyaman hidup di bumi. Ingatkan kami. Oh Tuhan, perang memang harus kami hadapi. Jangan biarkan kami berpikir bahwa kami lemah, sehingga akhirnya kami justru berdiam saja. Engkau yang menolong kami untuk benar-benar menggunakan selengkap senjata apa yang Tuhan tahu. Oh Tuhan, Engkau sudah perlengkapi kami. Itu sebabnya Tuhan yang menolong kami itu terus ada di hadirat-Mu. Setiap kali mau diperingatkan untuk terus menang dan tetap menang, tetap setia di dalam-Mu sampai akhirnya kami berjumpa dengan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan perkataan bahwa kami mengerti, letakkan kami dan sadarkan kami ada pada posisi mana kami sekarang ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dengan bersyukur kami menyambut perkataan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ingat nyanyian Raja Wali, ya. Nyanyian Musa tentang Raja Wali. Ingat saudara, Tuhan kita pencipta, ya. Dan Dia berkata, selalu saya ulang pada saudara, Roma pasal 1 bilang, kita dapat melihat pikirannya dari ciptaannya, ya. Sehingga walau orang itu tidak punya Alkitab sebenarnya, kita tidak bisa berdalih bahwa kita tidak percaya Tuhan, tidak bisa percaya Tuhan, tidak bisa. Harusnya setiap manusia yang sadar dia hidup, ya, dia akan menjadi tahu diri. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, tidak mungkin, tidak mungkin, ya. Jadi walau saudara ini tidak diperingatkan seperti ini, ya, saudara bayangkan ini, ya. Sedangkan orang yang mungkin maksudnya akhirnya berkata bahwa dia tidak ada gereja di sini, lalu saya mau ibadah di mana, misalnya gitu. Tetap tuntutan ada untuk orang itu, karena Tuhan bilang apa yang tidak nampak daripadanya, ya, kan Tuhan kita tidak terlihat. Kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak bisa benar. Tidak ada yang bilang ini gara-gara khotbah keras, gara-gara apa lagi, ya? Ini gereja kami tidak di-manage dengan baik atau apa? Karena ada orang begitu, dia tidak ke gereja gara-gara itu. Nah, gereja kami tidak diatur dengan baik, tidak ada pengurus, apa lagi? Padahal saya bilang ke saudara, bayangkan saudara, Tuhan kita ini, saudara mau ajak manajemen ke Tuhan. Siapa bisa bilang kalau Tuhan itu tidak bisa memanage dunia ini? Dan gereja adalah kerajaan Allah.
Dari dulu sudah ada kerajaan. Berarti sistem kerajaan dunia sudah ada. Dari dulu kerajaan sudah ada. Sebelum gereja disebut gereja lahir kan kerajaan sudah ada. Masa raja dunia lebih tahu membentuk pemerintahan kerajaan dibanding gereja yang adalah kerajaan Allah? Coba sekarang saudara pikir. Lalu coba saudara baca sistem kerajaan Allah dalam Kisah Rasul. Baca di sana. Dan saudara temukan coba sistem kerajaan Allah seperti apa? Apa seperti organisasi masa ini? Kau tidak bisa berdalih. Oh, kalau di gereja, kalau di saya sih kalau di gereja. Tidak dimanage dengan baik. Maksudnya dimanage dengan baik itu apa? Memberi makan orang minggu itu yang penting. Apanya yang dimanage dengan baik? Kita ini dituntut untuk seperti Alkitab. Bukan seperti ini. Dari dunia aja peraturannya begini, pemerintahannya begini. Gimana sih? Lihat pemerintahan kerajaan Allah kalau begitu. Lihat Kisah pasal 2 sampai pasal 4. Lihat Kisah Rasul. Dan aku akan terkejut begitu sistem kerajaan Allah. Kita selalu mau bilang bodoh. Ya, memangnya kamu yang menciptakan bulan bintang alam semesta? Hah? Kalau ini sistem kerajaan Allah sudah mau bilang apa? Dari dulu kerajaan ada, kekaisaran ada. Tuh. Di Indonesia saya coba saudara ya, lihat ada kerajaan Majapahit, apalagi kerajaan apa? Singosari, Sriwijaya, macam-macam. Kerajaan Gerobokan. Ada kerajaan. Kok masa kita cuma gereja jadi tahu mau atur ini? Sementara gereja mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus. Misteri kerajaan Allah dibuka kepada gereja. Jangan aneh kalau begitu. Kerajaan Allah berarti seperti apa? Orang saja sudah yang sok-sokan. Ibadah tidak diminati, kalau mau bikin rapat, orang datang semua. Maksudnya apa? Kamu bakal lahir kalau rapat. Pasti semuanya pases. Ya kasih. Gitu saudara ya. Ini juga tidak tahu nih, kok bisa seperti itu ini khotbah kita malam ini. Justru saya tidak pernah terpikir sama sekali, tidak pernah terlintas di kepala saya. Ini Ini awal khotbah ini kok bisa jadi seperti ini, tidak tahu. Harusnya kalau sungguh gereja ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dan kalau memanage gereja harus seperti manajemen dunia, harusnya yang paling keren dong gereja. Kenapa? Tuhan menciptakan bumi ini, alam semesta ini. Bayangkan kalau Tuhan tidak izinkan bertabrakan, tidak tabrakan coba, ya. Diakui oleh para peneliti, ya, ada 9 planet besar di tata surya ini. Ya, ada yang bilang, ada ratusan, ada ribuan tata surya, katanya seperti tata surya kita. Ya, tidak tahu, memangnya siapa yang periksa? Ya, orang cuma iyo-iyo, karena sama ada pilihan. Sedang bintang dan berapa banyak orang yang ada reket. Mobilnya itu di dunia luar sana, ya. Sekarang kan so macam-macam udah dari orang teori. Ada yang bilang ya belum pernah ada kok yang luar biasa. No ini, sampai kopi tahu dia tuh
dengan berbagai teori ini dan itu. Waduh, jadi orang tanya gini, siapa tahu orang ternyata itu hoki. Ya kan dari abad ke abad orang belajar ini deh itu saudara. Ya, orang percaya ada 9 planet dan macam-macam ini deh itu. Habis bilang Pluto planet, kaget Pluto bukan planet. Setelah bilang Pluto bukan planet, habis itu Pluto planet. Bagaimana ini? Mana betul? Apapun itu saudara, sekali lagi kalau Tuhan bilang yang dapat aku tabrak itu 9, yang dapat aku tabrak padahal yang pakai tali, yang pakai rel, sampai dipasang di rel kereta di sana. Coba. Nah, Allah yang seperti itu yang saudara pikir tidak bisa memanage gereja kalau ini gereja dia punya. Nah, kalau begitu inilah sistemnya. Tuh, tidak bisa tambah-tambah. Akhirnya malah itu juga jadi bakalan. Itu ya, tidak semua yang tampaknya rapi dan teratur pasti sesuai dengan aturan Tuhan. Ulang. Semua orang pakai ayat. Semua yang berlangsung mesti rapi dan teratur. Sekali lagi, tidak semua yang kita pikir rapi dan teratur ternyata seperti aturan Allah. Toh, sudah berulang kali saya bilang ke saudara, Yesus menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah. Bait Allah seperti apa? Kenapa bait Allah waktu itu orang pikir sedang berjalan sesuai sistem yang berlaku. Tuhan datang itu bukan. Loh, gimana sih? Apa yang kau pikir rapi dan teratur? Coba mana tuh rapi dan teratur? Ini kan tentang pekerjaan roh. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, coba lihat. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Justru sekarang dilarang. Karena semua harus sopan dan teratur. Mesti rapi dan teratur. Jadi Roh Kudus tuh atur. Bayangkan saudara sekarang kamu balik. Bukan orang diatur oleh Roh Kudus. Roh Kudus orang atur. Ini Roh Kudus apa? Orang yang atur. Saya sering bilang saudara, kisah pasal 10 misalnya, Cornelius dan orang-orang yang ada di rumahnya waktu pas Petrus datang kan dia sudah panggil orang-orang, ya, jadi udah banyak orang kumpul di rumahnya kan ada Rasul Petrus yang mau datang, Tuhan suruh, ya. Ketika Petrus sedang berkhotbah, kalau saudara baca ini ayat sebelumnya, itu Petrus sementara berkhotbah. Petrus ini bayangkan saudara, Tuhan suruh jemput. Kalau saudara baca peristiwa ini hebat sekali ceritanya. Bayangkan Cornelius ini dikunjungi oleh malaikat. Dengar baik-baik, bukan malaikat palsu ya. Ini malaikat benar. Utusan Tuhan memang datang kepada Cornelius yang sementara berdoa. Ya, dia dapat penglihatan. Jelas tampak kepada Cornelius. Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Apa? Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jadi saya tidak takut. Ada malaikat yang pakai Tuhan. Jawab malaikat itu, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat
sudah dapat ingat ya. Jadi waktu doa sepertinya jadi apa? Saya jadi enak ya. Jadi tidak setiap kali Cornelius berdoa atau setiap kali malaikat datang bilang, sudah tidak usah dengar. Nah ya, ini saya tahu ini seberapa banyak kali dia berdoa, berapa banyak sedekahnya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini pengen jelas ya. Semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatkan. Bayangkan saudara kalau dia mau berdoa, dia tidak mau memberi persembahan. Sekarang kan lagi rame, ada saja orang yang membantah soal persembahan beginilah, begitulah, beginilah. Oh itu perjanjian lama itu. Yang saya sudah ulang-ulang kepada saudara, bayangkan Paulus bilang pekerja Injil wajib hidup dari Injil. Jangan berangus mulut debu yang sedang mengirik. Itu Paulus ulang loh. Itu perkataan Taurat. Tuh Taurat. Jangan berangus mulut debu yang sedang mengirik. Sekali lagi itu hukum Taurat. Siapa yang ulang? Paulus. Lu Paulus bilang apa? Bukan yang kayaknya dia memperhatikan hambanya. Hambanya memberitakan kebenaran. Ya hambanya wajib makan dari kebenaran. Loh. Tuhan telah menetapkan. Bayangkan sudah lalu sekarang. Ini pendeta-pendeta rame-rame bikin video. Dan orang-orang konjuru rame-rame suka. Orang share lagi semua. Pas-pas ini konjuru baru tambah. Tuhan telah menetapkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kok membaca bijak? Oh kan? Kok bilang apa saudara? Jadi Paulus pembuat tenda, pembuat kemah. Jadi pekerja Injil yang suka mau bekerja, ada orang selalu pakai alasan Paulus kan kerja membuat kemah. Nah ini apa Paulus yang bilang? Berarti ada maksud tertentu kalau sampai dia bikin dunia. Karena dia pun sadar sekali. Ingat saudara, satu-satunya yang bekerja, satu-satunya. Oh dia lalu Priscilla dan Aquila. Ini yang jelas di Alkitab ya. Paulus lalu Priscilla dan Aquila. Aquila berarti pembuat kemah. Cari kalau Petrus, Yohanes, kalau orang bisa diikat ulang, tak ada. Orang bisa diikat oleh Tuhan panggil sini. Begitu dia bekerja. Tuhan selalu kalau berbicara pasti tepat. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bicara ini betul-betul di luar dugaan. Ya. Jadi doa dan sedekah berarti Tuhan yang taruh di hati Cornelius. Bayangkan di Cornelius ini sebenarnya kalau orang zaman sekarang dia bernama simpatisan. Ini Cornelius. Ini simpatisan gereja. Simpatisan gereja mau kasih sedekah. Tahu kasih persembahan? Orang gereja sesuatu kaya. Kasih coba pendeta miskin. Bagus saudara dia makan di Kentucky kok bayar di warung sebelah. Kan begitu kaya. Coba tahu dia kalau jago. Tuhan tahu menetapkan. Apa yang tepat Tuhan tahu menetapkan. Jadi karena semua orang perumah misalnya biasa jadi di gereja terus saya punya. Bukan begitu dia bercerita tuh.
semua, dia beli akan. Bila perlu beli satu drum. PK itu berapa puji? Kan makan puji ya. Orang tuh kalau mau dipuji Tuhan, dia pasti cari pujian manusia. Makan puji. Itu tapi kenapa masa kini itu jadi perdebatan, itu jadi persoalan. Ya, maka pendeta-pendeta pun jadi bingung kasihan orang kan mau hidup bagaimana? Ini kalau cerita bilang sama saudara, ya saya bilang ke saudara ini saya bicara seperti ini bukan orang ini tiba-tiba keputusannya sudah jadi kepala. Nah, yang benar, sesuai datang menjadi pengertian itu, yang dalam sekali, ya. 9 bulan kemudian punya anak pertama. Ketuanya ada tunggu sampai 9 tahun. Tuh kasih luar doi dulu. Karena anak kan tuh dari Tuhan. Itu keyakinan saya. Karena firman Tuhan bilang anak dari Tuhan. Bukan kalau lebih mau dari sampai 20 tahun yang ada anak. Saya menikah bulan depan 1 bulan. Berapa? Jadi 9 bulan ya melahirkan anak pertama. Bilang apa? Mulai ini kan? Yang ada dulu. Yang cerita itu. Dan sejak awal saya ambil lagi. No? Kalau saya bekerja bos saya tahu tempo apa kita mau gajian, masa tapi bukan boleh tahu kita mau gajian tempo apa. Artinya kalau dia kasih doi, minum dulu yang putih. Cerita betul. Lalu minum yang putih. Yang tak selalu. Tapi waktu Tuhan izinkan dia minum yang putih. So itu dia putih. Jadi sekali lagi saya bukan bicara tentang dia kok tidak alami, siapa bilang? Nah, kalau 20 berapa sampai mama suruh 20 berapa? 28. Jangan kuat. Iya, saudara. 28 berarti 29 tahun lalu. Oh my God. Tuh. Mulai dari pesta nikah, pokoknya kalau cerita ulang ke saudara. Ini kan bisa saja di sana ada ini para pembantah yang saudara nonton kenapa ada bisnis ini dia, toh. Saudara sekali lagi kita bukan lagi hidup di abad pertama, kau belum ada doi. Toh waktu Tuhan izinkan tidak punya uang. Orang yang mati katanya ada doi. Sekali lagi ini cerita betul sekali nih. Kan kalau mau pikir begitu kan harusnya saya tidak perlu susah. Ya. Karena di situ ada kakak. Orang tinggal di dalam rumah, satu rumah semua. Rame di rumah, ya kan? Ada mami di situ, artinya dekat dengan sumber penghidupan. Ini kalau saya salah memanage pikiran, ini anak-anak dari situ. Pekerjaan Tuhan mungkin tidak bisa dilayani. Tuhan mendidik saya sebegitu rupa. Sehingga pada waktunya dia bilang sudah, boleh kan jadi kembali. Kan? Siapa yang bisa kan? Tuhan tidak pernah berpikir sebelumnya. Karena memang
Mari kita dimulai kita dia. Oh, saudara itu sudah tahu di hati. Dan Tuhanku saksinya. Saya tidak pernah secara khusus mami mana ada yang meminta beli susu. Ya tidak ada. Ini apa Tuhan yang sungguh melayani. Jadi ada beli susu. Bayangkan saudara. Susu waktu itu yang 150 gram. 3.750 itu memang komang dapatnya sekali. Bayangkan 3.750 yang ada duit. Hah? Ini anak transseksual putih dia baca lihat. Dia baca lihat orang 7 sampai di tas kono. Dan ini bukan dari ordo di tanah lapang supaya satu orang tahu tapi ada susu. Orang sambunyi di dalam kamar putar lagu kuat-kuat. Ya, kotoran 2 ordo dia saudara sampai tas kono. Biarkan Tuhan yang menang. Dan sekali lagi saya ada di sini untuk memberitahu saudara. Baiklah, ini memang bagus kita bilang stop. Itu saudara kalau ada orang yang masih mau bilang, ini dia sombong, ini pencitraannya anak-anak. Paulus juga tulis kok yang dia bikin. Ini kan pengajar. Ya. Sejak sekolah kita, saya memberi persepuluhan 20% konsumasi. Ya. Nah, kalau masih sekolah tetap saja bisa kasih 20% pada sekarang. Mana gitu? Tuhan ajaib. Jadi sekali lagi ini saksinya, saudara. Dia punya cerita serta orang bilang begini dan begitu mana-mana. Ya, ini yang kami alami. Saya mulai menyerahkan diri tahun 90 ke sekolah kita, 1990 ke sekolah kita. Sejak itu saya tahu di dalam hati 10.000 yang kita dapat dari Tuhan lebih bernilai daripada 1 juta kita dapat yang dunia kasih. Dan Tuhan membuktikan pekerjaannya setiap waktu. Begitu terus saudara. Ya. Saya begitu takut dan begitu setia terhadap hal itu. Jadi kalau ada orang yang membantah, itu aja cari doi. Oh, jangan berpikir di situ. Bagus, saudara datang di lembaga kuliah. Apa yang terjadi di sini? Ya, supaya Anda jangan sampai dengan menghujat apa yang kau tidak tahu. Kalau ada pendeta-pendeta kaya yang menghina apa yang Tuhan izinkan kami alami, mana-mana bangkok. Ini yang Tuhan melatih kami untuk alami. Dan sekali lagi saudara, ini semua anak. Minum susu, makan, semua. Buktinya sekarang ini yang paling kecil, saya dikira 24 tahun. Betul ya. Semua yang saudara mau datang sini atau sini juga lihat. Oh begini udah coba ditaruh nayo. Ini saja kan orang yang mau berlebih-lebihkan. Kalau orang yang mau berlebih-lebihkan, nyata seperti ini yang saudara lihat. Karena saya sendiri di dalam hati, Tuhan benci orang yang cinta diri sendiri. Itu Tuhan benci saudara. Jangan pikir saudara tidak berzina. Saudara tidak akan ke neraka. Kalau engkau cinta diri sendiri, pasti dibuang ke neraka. Ini Alkitab yang bilang. Untuk orang yang tidak mencuri orang, ini kan orang beda sendiri. Memangnya Tuhan percayakan begitu dan saudara. Jangan makan sendiri. Sekali lagi kita semua makan sendiri. Baiklah, mungkin sekarang sudah 200 kilo dosis. Sekali lagi saya bilang ke saudara, yang tidak malu-malu bilang ini murah. Murah dan bertahun-tahun. Saudara yang sering ikut khotbah saya, saudara bisa cek. Saudara, saudara tahun ini kok dia dapat pakai baju Oreo. Ada kok di video, saudara bisa lihat.
Dan sekali lagi saudara, ini mau bilang nih saudara, ya masalahnya sekarang kadang-kadang saya kalau lihat ini rekaman-rekaman video, saya sampai pikir, oh Tuhan, mau dikatakan dari itu pada naik pesawat, tuh padahal bisa saja pesawat itu juga bukan orang tadi, orang Anda kasih kok untuk menghiliakan. Tentu itu sudah waktunya bukan dia, ya. Dan tepat mereka bisa menggunakan pesawat. Keturun sini di pesawat KT itu, tuh sudah ke pesawat jet, gitu. Nggak usah nih, kayak dia baju 5 juta ya. Kalau pakai minyak beli orang udah kasih, aku mandiri. Nah gitu tuh. Tapi yang jelas sekali lagi saya bilang ke saudara, kalau itu lewat kami, doa saudara saya sudah menghukum diri kalau itu diberi nama di menghukum diri, saya menghukum diri nih dari lama. Karena hidup ini bukan untuk itu. Nah, sekali lagi saudara cuma untuk itu. Ya kalau cuma seperti itu, saya bilang saya berhasil mendidik anak saya. Mereka hidup apa adanya. Bayangkan saya bisa kalau makan ketak kan, manda boleh 2 minggu makan seperti satu hari 1 kali. Ya langsung hati. Apa dah sama masih hidup? Kuat lagi. Ini ditanya kalau apa saudara? Tapi yang jelas gimana sampai jengkel kita lihat ini orang-orang kamu menghina pekerjaan Tuhan di daerah. Hah? Coba saya sekarang coba pada kaya yang buat video ini dan itu datang di sini. Kalau engkau lihat apa yang terjadi di sini, kami bukan pengusaha. Kami hidup sungguh karena dan bagi kerajaan Allah. Ya, ini ada buku seri ini. Kalau bilang ada apa adanya. Kalau saudara datang sini, kalau saudara lihat, saudara lihat ya. Saya tidak malu untuk bercerita. Masalahnya saya lihat saudara orang menganggap ini dan itu pendeta itu dalam orang. Kau jangan lihat, aku datang sini, kau lihat. Aneh. Datang lihat tak berbeda, supaya aku tahu. Berbeda 1 kali beli 5 tahun punya. Jangan diganti. Kau apa? Sudah kado bukan? Kalau saudara betul tuh. Jangan ganti-ganti apa ya? Orang juga bingung. Ini pendeta pakai beda apa? Makanya ini beda Tuhan tak kasih. Mau nampak? Ini beda bukan orang konsum juga beda ini. Mengasihi Tuhan. Ini dekat kita. Langsung kita kemari, dia jalan ke kamar. Pengen tahu. Ini juga saya tidak tahu dia bisa bicara seperti ini. Ini mungkin mereka kan begitu saudara. Kamera ini, kamera yang luar biasa tuh. Bapak saudara kan di sini, kok saudara lihat. Oh begitu, iya begitu. Tapi sekali lagi, ya ini keadaannya sekali lagi saudara. Kalau orang cuma mau tampil wah, aduh dengan mudah. Tapi bukan untuk itu. Mau ditunggu. Saya tahu dalam hati. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu, kendalikan keinginanku, sehingga apa yang aku ajak, aku sungguh hidupi. Yang hidup untuk diri sendiri. Ini kan bagus bahwa di sini gue kasih sedikit contoh, contoh hidup. Saya udah tadi tergoda untuk mau ajak anak-anak ya, sudah Joveri, anak 2 ini dia, belum lihat. Kenapa tuh ibu
pendeta di anak. Oh, coba saudara lihat. Ini pas-pas belum pakai baju gagah sekali. Coba sini adik. Coba dulu. Ini jadi contoh, ini kesaksian. Ayo. Coba saudara lihat. Kenapa dia baca? Ini tuh orang kaya, anak. Lihat, kenapa ya? Nah, lihat. Bagus saudara lihat sampai dia pikir. Supaya Anda berhenti berpikir yang tidak. Sekali lagi saudara, saya tidak bermaksud untuk mencari uangmu. Sama sekali tidak. Jangankan saudara di luar sana, sedangkan nanti kalau jemaat di sini kita jangan paksa. Ini jaketnya ini saya baru diberitahu. Ini dari SMP, Sekolah Menengah Pertama. Kalau kali kata bapak jam pagi, malu deh. Kemarin waktu acara saya ini, ya nabi sepatu. Semua orang mana? Ada yang pakai? Nggak ada apa-apa, Oma. Yang apa ya? Ini sepatu masih kuat. Orang tidak malu. Saudara, sekali lagi kalau cuma mau kasih tunjuk pas dalam torpedo, ya saudara bisa lihat uang keluar masuk. Ya, supaya engkau tak buka mata. Ya, jadi waktu kami berkata, kami tidak mencari uangmu, tidak mencari uangmu. Ya, kami hidup sekali lagi, dari kerajaan Allah, karena kerajaan Allah semua ngapain? Ngapain lebih lagi? Ini mama punya, dia sopan, kayak dia sopas. Nah, itu, terus nggak malu? Cuek saja, kenapa sih? Tapi yang jelas, semua ini adalah kita bantu. Tuhan ajaib. Dia menyiapkan segala sesuatu dan luar biasa sekali lagi, luar biasa. Ya, saya merasa hari ini saya tidak sedang mempermalukan diri sendiri, ya, tapi saya justru sedang mempermuliakan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak cari buat. Silakan dulu anak-anak. Saudara, saya bangga untuk ini. Betul, ya. Saudara ini kali suka sekali kalau mau makan minuman itu. Dia langsung gas, yang nggak ada pakai berhenti. Toh nanti makan di rumah jemaat. Saya makan di sana. Lain kali saudara saya dah makan gini. Dia bolehlah sekali-sekali kesian. Bolehlah sekali-sekali. Lain kali datang ke hati. Saya sedang diri. Tuhan sudah lalai kita. Juga lebih makan dulu apa kek? Ya bayangkan saudara. Saya bisa beli yang lain. Nasi goreng itu yang murah. Coba. Ini cerita sungguhan. Siapa sih yang untuk membuat saudara jadi rasa kasihan, betul? Supaya saudara tahu yang kita hidup untuk bermewah-mewah itu saya ini ya, ini tahun berapa nanti PCDP buku penjualan bisa hilang? Tahun berapa ini? Kita pakai ini. Nah, sampai soal contoh DP temper gelas, ya gak ganti kan? Boleh kita ganti ya, usah ada DP temper ganti DP HP. Tapi buat apa ini sebab ini? Hanya karena saudara ini tahu kaya, saya bilang, kenapa dia begini begitu? Itu kalau ada beda, nanti saudara bagus-bagus. Yang aneh-aneh saudara, apa adanya? Apa adanya? Sekali lagi, saya bisa makan mewah, tapi bukan untuk itu hidup ini. Jadi gereja bisa terpilih lebih mewah dari ini.
Dan kalau komplain belum, ada orang lain kasihan yang makan sudah tahu makan apa. Kung orang di kota balik, bukan tidak main yang 10 juta satu, mohon apa? Tuh, selama ini main masih boleh pakai. Mana kok saudara tuh? Jadi saya kamu bilang mulai kali ini kok bisa sampai di situ? Ya, pembicaraan kita malam ini, saudara. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita baik, ya. Jadi dia membuat saya berani untuk berbicara apa adanya. Itu juga kan pasti Tuhan. No? Jadi kali saudara saya review semua ini kita bicara keluarga berapa. Ya saudara temukan, bagaimana? Tak kira di Cecilia mewah. Halo, nanti kali saudara bagus kalau DP harga, DP price supaya saudara nyari lagi. Dia cuma karang-karang. Bagus kali DP price kok saya pakai untuk saudara dia. DP harga lagi itu. Saya mau tahu. Sekali lagi, kami hidup karena Allah, dari Allah, oleh Allah. Maka kalau dia bilang mati for kita, kasih. Itu tuh. Nah, Allah dengan pikirannya yang luar biasa seperti itu, kau sapa sama pada dia. Jadi kalau dia atur seperti itu, mengapa kamu tidak? Maksudnya, berarti itu kan yang paling tepat. Cuma itu tuh. Aku sayang ini. Tuhan suruh kasihnya berarti tidak apa-apa bilang tuh. Sekali lagi, ya kalau seandainya ini mempermalukan berarti Tuhan yang malu. Tapi kita tidak bermaksud untuk mempermalukan Tuhan. Tapi supaya Anda tahu, kami itu berusaha hidup apa adanya. Sekali lagi, kalau cuma mau pakai jodoh, Tuhan bisa hidup mewah. Tapi bukan untuk itu. Saya selalu tahu di dalam hati, Tuhan kasih itu bukan for orang nyaman di bumi. Sehingga kita lupa apa yang seharusnya orang bikin. Ada lagi saudara pengalaman baru. Orang makan sup bete, ini enak sekali. Itu bete sudah tahu ya. Kalau bahasa Indonesia talas, bukan? Talas. Talas, ya. Ya sejenis umbi-umbian begitu, toh. Nah, ini dan umbi BKK. Nah itu ini BT. BT saudara bukan bata, BT. Berulang kali kan waktu BT ini bikin sup. Lama-lama kita bikin, loh, ini kalau cuma pikir-pikir begitu, ini setingkat kacang merah. Sementara kacang merah mahal sekali. Mahal sekali, bikin habis gas, bikin habis waktu, bikin terlambat ibadah. Apa deh? No kalau sama DP rasa, lebih baik bikin jomete. Jadi sekarang kalau sudah dapat bikin kacang merah ada jomete, murah sekali. Mungkin kacang merah 1 liter, ya, BT boleh 1 tas plastik pasar, untuk makan 2 minggu habis. Nanti kebun turun. Dan ternyata kami dirancang untuk itu, ya. Setelah jadi, Lana bilang, Lana ini tahu mau stop bagaimana? Bagaimana? Ini sudah tahu kan mau berhenti bagaimana makan sup bete. Aduh, kalau stop ini berhenti pun, tuh ada tuh yang murah. Sekali lagi, kalau cuma mau makan berhenti makan boleh. Tapi beda pertama. Tapi sekali lagi, bukan untuk itu hidup ini.
Bayangkan saudara, ini khotbah apa Sas? Aduh, khotbah menghormati Tuhan. Tahu diri di hadapan Tuhan. Orang Nabi di mana-mana kan terkenal tuh. Biar cuma apa? Biar kalah nasi kan, asal jangan kalah aksi. Orang Nabi ini jangan salah. Tuh, biar dia sendiri tahu mau taruh di mana tuh tus. No? Soalnya kalau tampil jangan main-main 1 miliar ada di rumah. 1 M, dia masuk DM. Apa kemarin saya bilang, orang bilang kan sudah belajar kan? Ternyata orang masih boleh bagaya kan? Masih ada 3 M. So pulang dari mall, orang masih bagaya, masih ada 3 M kan? Setelah cek 3 M, nggak boleh 4.450. 4.450. Ya itu tuh 3 M. Lebih kaya dan bodoh, memang kok kalah deh. Nah, begini, miliarder dari mana kayak minta 3 M, 4.450. Yes. Nah, itu lebih sekali lagi. Coba kau saudara, jangan orang genapi apa yang Tuhan bilang, jangan di situ. Coba berarti sedikit tadi. Kalau begitu situ tuh. Selalu banyak itu contoh ini. Tuh, saudara bodoh kayak orang yang mengerti. Coba lihat. Coba lihat satu deh. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Bayangkan di tahun berapa? So datang ke masa yang suka. Nah, saudara lihat ciri dari masa yang sukar itu, akibat dari orang berpikir ini masa yang sukar. Apa? Manusia akan mencintai diri sendiri. Pokoknya apa saja, apapun, pokoknya ya. Saya bilang di mana itu, ya. Si Nita punya 2 anak. Yang pertama dia nama untukku. Kok kedua ada untukku. Dulu Lita memang dasar Lita. Yang ada sekolah rupanya di Lita. Dia tahu habis untukku harusnya untukmu. Nah, untuk kita semua. Dia anak dia bernama untukku, nomor 2 deh untukku. Oh, apalagi Pak Tuhan. Kalau Tuhan kan untuknya. So lebih jauh. Dia yang menyembah Tuhan saja cuma supaya Tuhan kasih untukku. Coba saudara, coba renungkan ini. Kalau saudara baca yang Yesus bilang rahasia kerajaan Allah, kelihatannya simpel sekali sebenarnya. Rahasia kerajaan Allah. Yang dia bicara sebenarnya sangat mudah untuk dipahami sebenarnya. Sangat mudah untuk dipahami. Cuma orang yang memang dasarnya mau membantah dan tidak mau taat, ya, maka orang-orang itu yang berpikir merasa bahwa ini tidak bisa dimengerti. Ya, saudara, saya yang mengajar orang suruh jangan cinta diri sendiri, berarti saya harus mengajar diri sendiri. Jangan cinta diri sendiri. Nah, betul, ya. Jadi itu sering ya, doi kasih pulang 2.000, 1.000 nasa di bawah aja. Berarti ini berapa tante ini bisa 15.000 ini? Nah, 20.000. Ini cerita betul. Ini bukan puji. Supaya saudara tahu ada. Bukan siapa yang dapat backing itu? Ini tidak dapat backing. Oke, apa cari aku dulu? Ini betul kan? Baru melihat ini yang tukang baju
kalau 15.000 orang tawar 5.000. Siapa orang miskin yang coba dia? Coba sekarang saudara. Tuhan tuh kalau bicara selalu tepat sasaran. Yang tidak mungkin salah. Nah itu sekali lagi itu berulang kali. Kecuali kalau memang saya ada doi di situ. Maka kalau selama dia ada, saya bukan jualnya miskin awak Tuhan, bukan cuma punya tawar kita kasih lagi. Saya bilang ke saudara, dulu orang kalau ada doi ciri, orang pukul. Lama-lama saya kemudian membaca satu peristiwa, satu kesaksian. Dia bilang dia menemukan uang jatuh dan dia tata kasih ciri. Dia berharap orang yang tepat akan menemukannya. Saya bilang, iya kan bukan main dan orang. Doi berjuta-juta, kok doi ciri 5.000 sudah nak kumpul lagi. Oh Tuhan, iya dia cuma mau kasih tukang parkir. Sudah lihat ini kan? Ini apa? Makin hari kita makin mencintai diri sendiri. Hati-hati. Saudara akan berhadapan dengan Allah yang memberi panas dan hujan kepada orang yang menyembahnya pun orang yang menghujat dia. Hati-hati. Jadi saudara bukan cuma bisa memberkati orang satu gereja. Siapa kalau dia bukan orang Kristen gimana? Justru di situ kau mesti buktikan kepada semua orang Yesus hidup di dalamku. Itu sebabnya aku bisa mengasihimu walau engkau membenci aku. Nah gitu kan. Susah memang. Saya tidak bilang ini tidak susah. Ya. Untuk engkau melakukannya, Tuhan menolongmu. Tuhan akan menolongmu. Sekali lagi, ini bukan surgaku. Jadi yang saya ceritakan ke saudara itu sudah kejadian dari bertahun-tahun. Kan baru sekarang ini saya seperti ini kelihatannya. Ya. Dan saya berpikir ya sudah. Waktu Roh Kudus bekerja seperti itu, Tuhan paling tahu apa yang dia bikin saudara. Ya. Tadi waktu mau datang di sini saya berdoa kepada dia, Tuhan, kau umatku tidak memerlukan hamba-Mu. Mereka memerlukan-Mu Tuhan. Kau kita mau bilang apa pada? Nah ini kan, siapa yang pernah berpikir saya bisa bicara? Jangankan saudara saya juga tidak pernah berpikir seperti ini. Tapi Tuhan bekerja sedemikian rupa. Ya, jangan mentang-mentang dulu deh. Ya, jadi sekali lagi dulu ada susu yang lebih mahal. Saya belikan untuk anak-anak ini susu yang paling murah di toko, Lactogen. Waktu itu, saya tahu kalau sekarang Lactogen mahal, saya tahu. Tapi dulu itu paling murah. Itu susu paling murah. Ya. Dan orang pandai itu juara satu. Ya, jadi saudara-saudara mau coba anak pandai, minum susu paling murah. Takut dan menghormati Tuhan dan engkau berlihat. No? Jangankan ini akan minum susu, nah pada ini, no? Karena lapar, mami bilang nih anaknya dia, ya. So kasih ASI kurang cukup, no? Terpaksa mau beli susu, nyanda ada doi, no? Supaya ini air putih ada di terasa. Kasih bergelap sedikit, mami campur kopi. Ini bayangannya. Tadi Lana kalau minum air putih, putih. Kalau saya minum kopi menjadi putih. Dari kecil minum kopi. Yang mati-mati sekarang gimana lagi? Dari mulai bayi, kenapa nih? Iya, anak suka sekali no, ya. Soalnya bikin mau kasih anak kabur tuh air, kau taruh gula, aku kasih habis, no? Masih lapar, mau melihat kenapa ada pisang di luar. Ini pisang belum ada isi, mami ke istilah, tuh pisang masih bagus, ya. Terpaksa kira anak lapar, ya. Kau tolong rebus tuh pisang bagus itu, kau kasih dia makan pas. Jadi akibat kita nanya bagus.
Itu kan, ini kok Tuhan yang mengajari. Oh, siapa yang mau disangka? Ya, ini anak yang produk, ya, pisang Mbak Ingus apa? Ya, sekarang jadi ibu yang cantik. Kita beritahu. Kan Tuhan hebat. Tuh, kayak saudara-saudara. Aduh, mesti bagi ini, mesti bagi itu lagi. Halo saudara, ingat semua dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, berlakukan seperti itu. Ya, yang saya bilang ke saudara, mati berhadapan dengan meja kosong, ambil kita. Maka dia menyanyi di depan piring kosong. Maka tidak makan, ku menyanyi, ku menyanyi, ku menyanyi. Makan tidak makan, ku menyanyi, nyanyi dari cintanya Yesus. Lalu kami semua dulu sekolah. Karena orang tua punya prinsip seperti itu, prinsip imannya, yang kemudian saya warisi. Jadi sekali lagi saya tidak mewarisi uang dan kekayaan orang tua, tapi iman mereka yang justru membuat saya diberkahi oleh warisan iman dari orang tua. Ya, jadi bukan berapa hektar kau bongkar. Dan Tuhan ajaib. Wah, luar biasa. Seandainya ya, ini penyakit-penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, ini Tuhan bayar dendoi, soting tahu berapa duit. Wah, ini bagusnya berarti saya bersaksi ya, supaya ini orang-orang yang mungkin sana bandera. Oh begitu ya, begitu. Tuhan belum kasih doi, dia kasih penyakit. Seandainya coba kalau saya waktu itu berpikir kita mesti begini, seolah mati. Akan betapa ajaibnya Tuhan itu. Coba setelah ini anak lumpuh sembuh, malah masih ada benjolan. Coba kalau saya mesti berpikir, kita mesti bikin begini, mesti bikin operasi di sini, di situ, kemoterapi, habis kemoterapi, sakit-sakit, baru mati-mati. Masih ada lagi yang ragu. Sayang, sudah tahun 2007 itu, sekarang 2023, 16 tahun yang lalu. Jangan salah dengar, bukan 6 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Sekarang kankernya for orang lain, for kita kan sebenarnya. Ada orang lain yang suka kasih kepada orang sebenarnya. Coba saudara waktu itu kita mesti berkata, Tuhan selama mati, ya paling saya jual di gereja. Lo mau ambil duit mana yang gembala sakit? So urus dia di rumah sakit, jual gereja, jual semua, anak-anak semua sudah tahu bagaimana, dia terakhir dia mama mati. Coba lihat maksudnya riwayat. Kalau Tuhan mau menyertai dan memberkatimu, terserah orang bilang orang miskin, tak apa-apa. Sekali lagi saudara, ini buktinya. Berbagai macam penyakit itu kan izinkan terjadi dan kami sehat sampai sekarang. Menurut saudara, kira-kira udah dirupiahkan berapa duit? Kalau engkau mau menjadikan dia, kalau ada saudara akan lihat, sungguh-sungguh dia menjadi segala-galanya ada mungkin. Saya baru saja dikuatkan dan mendengar sebuah kesaksian dari seorang pendeta yang memang sini pendeta Amerika ya. Tapi dia bercerita ya, badai yang mengamuk tak kira cuma di Rembokan ada badai, ternyata di Amerika ada badai di gereja. Dia bilang, aduh saya memulai ya pelayanan 10 orang suatu wali semua. Dia bilang, ibu-ibu tua dasar usianya 70 tahun. Cuma 10 atau 70 tahun, ya ampun. Itu tak tambah dari 5 tahun soalnya tidak ada. Dan luar biasa dia bilang berbagai
kejadian terjadi. Dia bilang lama-lama 100 orang turun di jemaat. Setelah habis 100 orang, badai lagi mengamuk, kurang 20. Saya kan bagaimana? Oh Tuhan, kenapa itu orang dua ini lupa 11, 12? Tuh orang kan masuk 3, keluar 5. Iya. Tapi ajaib sih. Waduh, ya sekarang kalau baca cerita dari teman-teman pendeta, kita dari kurang kebahagiaan. Oh Tuhan, biar itu kan terhadap pengalaman, ya, yang jelas ternyata Yesus lebih dari cukup. Lebih dari cukup, ya. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu di luar dugaanmu, di luar dugaanmu, di luar dugaan, di luar pikiran siapapun. Dia tidak pernah bisa menduga sebelumnya, tapi cara kerjanya, wah, pokoknya luar biasa. Saudara akan melihat dan tercengang-cengang. Oh Tuhan, seperti itu Engkau memperlakukan kami. Ya. Saya baru terkejut, saudara. Memang belum berjasa masih belum 3 jam. Rabu ini luar biasa ini Rabu malam ini hari Rabu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Coba lihat lihat coba King James ya. 23 ayat 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tak menginginkan apapun. Ya, lihat terjemahan bahasa Indonesia tulis, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Ini adalah saya memang terkejut kemarin saya baru mendengar dan begini bukan kira itu dia, ya. Dan ternyata ini terjemahan King James-nya I shall not want, ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak menginginkan apapun. Itu tidak kekurangan. Kenapa tidak kekurangan? Bukan berarti saudara menyerui. Tidak kekurangan itu kenapa? Karena engkau merasa kau tidak menginginkan apapun. Karena Tuhan adalah gembalamu. Nah, sambungan secara mengerti itu. Zaman Laodikia yang berpikir aku tidak kekurangan apa-apa, maka aku tidak perlu Tuhan. Aku tidak perlu menghormati Tuhan. Lihat ini, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak menginginkan apapun. Ya, di bumi di surga yang kuinginkan cuma Tuhan. Di bumi di surga aku tidak memiliki dan tidak menginginkan yang lain. Milikku adalah Tuhan saja. Oh saudara, kalau saudara sampai pada posisi hati seperti ini, sikap hati seperti ini, oh saudara yang mau mengalami apapun, kau tidak lagi takut. Dia lebih dari cukup. Ya. Kadang-kadang dia perlu mengambil segala sesuatu yang kau pikir dalam dirimu untuk membuatmu sadar bahwa memiliki dia saja sudah lebih dari cukup. Itu sebabnya bayangkan Elia bisa mengerjakan apapun, mujizat luar biasa dia boleh bikin. Bayangkan dia boleh kesendiri itu hujan sampai dorong semua kelaparan, termasuk dia kelaparan, tapi dia takut. Dia takut. Ada saatnya Tuhan bilang itu di sungai, ya, minum dari air sungai Kidron. Tuhan tidak bisa minum susu, air, dan dia cukup dengan itu. Ya, kalau Tuhan kasih itu artinya cukup untuk belajar untuk seperti itu, saudara. Jangan berpikir itu cuma pendeta bagian. Loh, Tuhan semua adalah domba gembalaan Tuhan. Dia gembala kita, loh. Betul di bumi saudara kalian apa itu gembala?
umat gembalaannya, domba gembalaannya. Maka seharusnya kalau engkau menjadikan dia gembalamu, taruh di hati, tidak ada lagi keinginanku di bumi. Keinginanku cuma mendapatkan engkau. Begitu saudara, ya. Kalau cuma demikian karena berpikir dia tidak kekurangan apa-apa, padahal ternyata di hadapan Tuhan bilang apa? Kau tidak menentang, kau malah miskin buta telanjang. Ya, sekali lagi saya ada di sini untuk bicara dan bersaksi kepada saudara, Tuhan lebih dari cukup dan Dia sangat setia. Ya. Siapapun bisa meninggalkan saudara, siapapun bisa meninggalkan saudara. Tapi ketahui, waktu engkau terus setia kepadanya, engkau akan dibuat untuk kemudian sangat bersyukur. Kenapa? Karena engkau akan mendapati Dia lebih setia dari yang engkau bisa duga. Dan memiliki Tuhan yang sesetia itu harusnya tidak pernah akan membuat kita takut terhadap apapun, bahkan ketika kita diancam untuk mati. Saudara akan apa? Dengan rela menyerahkan nyawa. Ya, aku sudah cukup terpelihara dalam kasih kebenaran Tuhan. Kalau sudah saatnya aku pergi, biarkan aku pergi. Tadi saya diberkati dengan sebuah lagu. Aduh ya, saya tadi berulang-ulang dengan lagu itu. Ya, ini kurang lebih isinya begini. Ya. Orang bilang surga itu indah, tapi di bumi juga indah. Dia bilang, kalau ada orang yang tanya kepadaku, pilih yang mana, rumah di bumi atau rumah di surga? Karena sama-sama indah. Di surga indah, di bumi juga indah kok. Dia bilang, kalau kamu tanya kepadaku, aku akan bilang kepadamu, aku lebih memilih rumahku di surga. Setiap kali aku bermimpi, dia bilang, aku temukan hatiku, aku merindukan surga. Waktu aku sedih, waktu aku menghadapi badai, aku kemudian bersuka cita. Kenapa? Karena aku sadar ini cuma terjadi di bumi. Di bumi ini cuma apa? Cuma apa lewat. Ini cuma tempat aku melintas. Di sini bukan tempatku. Jadi kalau di sini aku kesepian, di sini aku sedih, di sini aku berduka tidak apa-apa. Ini orang cuma numpang lewat. Ada harinya dia bilang, waktu kematian mengetok pintu rumahku. Pagi-pagi aku buka mata, aku sudah ada dengan Dia. Dan aku tidak perlu lagi rindu kampung halaman. Kenapa? Aku sudah tiba di rumah yang kekal itu dengan Dia. I'm going home. I'm going where I belong. Lalu ya, saya saudara mendengar tiba-tiba air mata sedih mata. Oh Tuhan, jangan kasih dia kita lupa. Tidak pernah ada tempat yang seindah surga. Tidak pernah ada cinta, tidak pernah ada kasih, tidak pernah ada seorang pun siapapun itu yang seindah Tuhan. Jangan biarkan ada yang mengalahkan kerinduanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan ada yang mengalahkan rasa rindu untuk pulang ke surga. Kau sedang disesatkan dengan itu. Selalu jaga kerinduan kepada Tuhan. Jaga. Itu sebabnya mengapa orang perlu terus terpelihara dalam hadirat Tuhan. Ya, rajinkan dirimu untuk baca, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Dia, merindukan Tuhan setiap waktu, merindukan Tuhan setiap waktu. Kalau saudara yang dengar lagu tentang Tuhan saja saudara semalas, kau pulang surga di luar. Bayangkan nanti mati baru, sampai jumpa di surga. Tahu, yang namanya nyanyi, mau pulang surga di mau? Masa mati masuk surga? Itu kan bukan tempat kerinduanmu. Masa mau masuk surga? Nggak bisa. Tuhan sangat setia.
selama kau masih di bumi. Artinya waktu kau mati, surga bukan tempatmu. Kenapa? Nanda rindu toh. Ini manusia rohani. Ya, kalau kau sungguh adalah manusia rohani, kau akan memiliki hati dan pikiran seperti itu. Kau tidak akan bingung. Siapa tuh kata-kata seperti itu tadi? Oh, begitu itu pikiran Tuhan. Begitu itu pikiran rohani. Tidak pernah ada yang salah. Ya, Yesus tinggalkan surga untuk membuat kita dipersiapkan nanti layak tinggal dengannya selama-lamanya. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita.
tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Tak berharga, bahkan seluruh pengabdianku, oh bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
kebenaran-Mu. Hati dan pikiran kami sungguh menjadi satu denganmu, menginginkanmu, dan menginginkanmu. Cuma Engkau yang menolong kami. Cuma memiliki satu keinginan, berkenan di hatiku, menyenangkan hatiku, hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan umat-Mu tanpa kecuali ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus tinggal dan menyertai, memurnikan dan menyempurnakan-Mu. Hidup kudus, hidup tanpa cacat celah, sampai kita jumpa dengan Tuhan dan tinggal dengannya selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Selamat.